rebalancing dan seperti yang banyak orang asumsikan, oh mungkin saham teknologi akan masuk nih ke indeks, entah itu IDX30 atau LQ45, tapi ternyata kenyataannya berbeda nih Pak. Ini seperti apa sih Pak? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, apakah dari Panin Asset Management sendiri ada reksadana yang isi portfolionya itu saham-saham yang ada di sektor teknologi Pak? Nah, menurut pandangan Bapak, apakah nanti setelah rebalancing ini akan mengejar untuk indeks IDX30 dan LQ45-nya? Nah, jadi sekarang pertanyaannya apakah masih akan underperform? Nah, kalau masuk sekarang nih Pak untuk ke sektor teknologi sendiri, apakah sudah telat atau kita udah ketinggalan kereta? Kita sudah membahas mengenai sentimen yang ada di luar negeri, kita bahas mengenai yang ada di dalam negeri Pak, mengenai rebalancing indeks IDX30 dan LQ45. Ini kan terjadi rebalancing dan seperti yang banyak orang asumsikan, oh mungkin saham teknologi akan masuk nih ke indeks, entah itu IDX30 atau LQ45, tapi ternyata kenyataannya berbeda nih Pak. Ini seperti apa sih Pak? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi pertama, rebalancing index itu bukan sesuatu yang luar biasa sih, karena sudah dari zaman dulu sudah di rebalancing setiap 6 bulan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, sekarang 1 tahun tuh ada 4 kali rebalancing, 2 kali rebalancing atau dia sebutnya evaluasi mayor, 2 kali evaluasi minor. Jadwalnya juga beda-beda. Jadi kalau IDX30 LQ45 kebetulan mayornya itu adalah Februari sampai Juli, kemudian Agustus sampai Januari. Ya, jadi evaluasi mayor itu artinya apa? Artinya sahamnya itu dilihat ya, mungkin yang kurang liquid atau mungkin kriteria fundamentalnya tidak cocok dia keluarkan, kemudian dia ganti dengan saham yang menurut dia lebih cocok. Jadi ada saham yang keluar masuk, bobotnya juga dia hitung lagi. Kemudian ada lagi namanya evaluasi minor, itu dia sesuaikan lagi dengan bobotnya, karena kadang-kadang ada saham-saham yang free floatnya itu bisa berubah. Misalnya bulan ini marketnya punya 35%. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, yang dipunyai masyarakat luas atau market itu katakan 42%. Nah, dia akan menyesuaikan bobot itu. Tapi hanya bobotnya aja. Tapi kalau untuk yang nama saham tidak ada keluar masuk. Nah, itu evaluasi yang dijalankan secara reguler ya. Yang orang perhatikan itu biasanya evaluasi mayor, karena kan ada saham yang masuk, ada saham yang keluar. Ya tadi seperti yang kamu katakan, yang berlaku di Agustus 2021 sampai Januari 2022 ini, orang pikir saham teknologi akan masuk, ternyata nggak ada, gitu ya. Satu pun tidak ada. Jadi mau teknologi ataupun terkait teknologi. IHSG dari Januari sampai dengan Juli itu sekitar plus 1,5%. Kalau LQ45 sama IDX30 Januari sampai Juli itu minusnya 11-12%. Jadi absennya saham teknologi membuat LQ45 sama IDX30 kalah. Ya biasa menang, kalau menang biasa, tapi ini cukup jauh sampai 10%. Nanti Januari sampai Juli. Karena tidak masuk lagi, ada kekhawatiran dan nanti jangan-jangan ketinggalan lagi nih untuk yang periode kedua. Jadi itu yang mungkin menjadi perhatian daripada beberapa teman-teman pelaku di pasar. Berdasarkan penjelasan Bapak tadi, kan Bapak katakan kalau kinerja IHSG lebih unggul daripada IDX30 atau LQ45 nih Pak. Nah, menurut pandangan Bapak, apakah nanti setelah rebalancing ini akan mengejar untuk indeks IDX30 dan LQ45-nya? Rebalancing ini menarik. IDX30 yang berlaku Agustus sampai Januari tahun depan itu ada 3 tambahan saham baru di bidang komoditi, Barito Pacific, Inco, sama Tins. Kemudian ada 1 tambahan di bidang kesehatan. Terus terang manajer investasi itu nggak punya hak suara, jadi yang menentukan saham masuk saham keluar itu sepenuhnya kuasa dari Bursa Efek Indonesia. Apakah mereka memiliki suatu kriteria yang jelas yang bisa kita proyeksikan? Enggak juga, karena kalau kita lihat misalnya berdasarkan keuntungan, ya oke, kita mungkin bisa bilang saham seperti Alto nggak masuk karena masih rugi, tapi Entek kan bukan. Nah, kalau kita bilang likuiditas, transaksi Alto, Entek, kemudian bank digital itu satu hari juga ratusan miliar, jadi sudah dipastikan likuiditasnya paling tidak dalam periode yang
2021 ini cukup liquid gitu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya apakah masih akan underperform? Menurut saya di sisa 2021 ini belum tentu. Kenapa? Pertama, saham teknologinya bukan baru naik, tapi sudah naik puluhan bahkan ratusan persen. Nah, sehingga kalau dia naik terus-menerus, kan tentu ada batasnya juga. Nah, kemudian saham-saham yang masuk IDX 30 itu saham-saham perusahaan besar semua. Bank BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, di telekomunikasi ada Telkom, kemudian ada Astra, ya. Itu perusahaan-perusahaan yang besar, ternama. Dan kalau kita lihat laporan keuangan di 2021 ini, rata-rata mengalami pertumbuhan. Jadi laba bersihnya tumbuh, penjualannya juga membaik. Nah, padahal harganya turun terus. Berarti kan ada kemungkinan terjadinya valuasinya makin hari makin murah. Ketika saham valuasinya makin hari makin murah, itu akan semakin menarik perhatian ya daripada investor-investor yang menggunakan valuasi atau menggunakan fundamental. Jadi ada buying opportunity di situ. Kemudian sektor energi dan sektor komoditasnya kami juga melihat ada potensi terjadinya earning surprise. Ya, earning surprise itu maksudnya apa? Harga batu bara contohnya dari awal tahun sudah naik tinggi, tapi harga saham batu bara belum. Gitu. Nah, jadi kalau nanti laporan keuangan batu bara keluar, ternyata laba bersihnya katakan meningkat 30, 40, 50 atau bahkan 100% dari periode yang sama tahun lalu, itu bisa menjadi suatu sentimen positif yang menggerakkan harga saham tersebut. Gitu. Nah, jadi dengan kondisi yang ada, ya, ada kemungkinan karena valuasi teknologi juga sudah tidak murah lagi. Kemudian yang valuasi sektor-sektor yang tradisional tadi sudah semakin murah. Ada kemungkinan orang melakukan rotasi. Nah, jadi kalau dia lakukan rotasi, bisa saja di semester 2 atau sisa akhir 2021 ini yang IDX 30 kembali mengejar, gitu ya. Nah, tentu semua itu kan hanya kemungkinan, bisa iya, bisa juga tidak. Jadi baiknya memang kalau kita investasi kita diversifikasi saja. Jadi mungkin kita masuk ke reksadana yang seperti IDX 30, tapi pada saat yang sama mungkin kita juga punya reksadana saham yang mungkin investasinya lebih luas seperti itu. Pak Rudi, kan akhir-akhir ini banyak ya Pak investor yang memang langsung berinvestasi di sektor teknologi atau langsung membeli saham teknologi. Nah, apakah dari Panin Asset Management sendiri ada reksadana yang isi portfolionya itu saham-saham yang ada di sektor teknologi, Pak? Kalau untuk reksadana indeks seperti IDX 30, karena kebijakannya hanya boleh investasi di IDX 30, otomatis kalau nggak ada di indeks, dia nggak bisa masuk. Nah, kalau untuk reksadana saham yang lain, itu tergantung conviction sama kebijakan dari masing-masing manajer investasi. Ada manajer investasi yang memiliki conviction yang kuat terhadap analisa value investing. Jadi ketika ada suatu saham, price earning ratio atau price book value ratio-nya sudah tidak masuk akal, atau ya walaupun masuk waktu harganya masih murah, dia tidak bisa justifikasi kenapa harus masuk. Ya. Ada juga produk reksadana yang dia pikir, ya kalau sekarang lagi tren itu kenapa saya tidak ikut? Ya saya kan tidak beli semua, saya mungkin bisa pilih 1-2 aja seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bicara saham yang teknologi atau terkait teknologi yang lagi tren sekarang ini kan salah satunya Bank Arko. Nah, kalau Bapak Ibu cek di top 10 portfolio reksadana, itu ada di Panindana Prima, ya, ada juga di Panindana Betawan. Ya, kalau Betawan kan dia mencoba memiliki IHSG, jadi ada porsi saham teknologi di situ. Tapi kalau yang dikelola aktif itu ada seperti contoh Panindana Prima di top 10. Anda bisa lihat ya, kan setiap bulan diupdate. Bisa saja bulan Juni belum ada, bulan Juli sudah ada. Nah, tentunya kalau mereka masuk juga bukan berarti sektor teknologinya besar. Ya, mungkin mereka alokasikan 5, 10, 20 sampai angka yang menurut mereka nyaman. Yang mereka pikir nanti misalnya berbalik arah, dia juga tidak mengalami penurunan yang signifikan seperti itu. Ya, tapi Pak, untuk ini bagi investor sendiri ya Pak, mungkin sahabat Panin AM di sini ada yang bertanya-tanya kalau masuk sekarang nih Pak untuk ke sektor teknologi sendiri, apakah sudah telat atau kita udah ketinggalan kereta kah, atau memang kita masih bisa nih mengikuti kereta yang sekarang ada di jalan? Apakah sudah di puncak-puncaknya seperti itu Pak? Valuasi sektor teknologi itu atau terkait teknologi ya, jadi tidak selalu harus tech ya, bisa juga terkait teknologi. Jadi sebagai contoh kayak Bank Arko. Bank Arko itu saham sektor keuangan perbankan, tapi karena ada pemegang saham Gojek, dia disebut terkait teknologi.
Nah, apakah sudah ketinggalan apa tidak? Terus terang untuk valuasi harga wajar teknologi itu menggunakan metode konvensional sudah nggak bisa. Kenapa? Karena kalau saya sebagai contoh ya, untuk saham tersebut kita pernah baca dia punya research dari salah satu sekuritas untuk harga wajarnya. Mereka memberikan range antara 2.000 sampai 30.000. Ya, kalau 2.000 sampai 30.000 kan artinya dia bisa ke 30.000 dan naik mungkin 50% dari kondisi saat ini, bisa juga tinggal 10%-nya gitu. Nah, jadi karena range-nya sangat luas, metode valuasi yang konvensional itu sudah tidak bisa. Nah, jadi kalau memang ada investor yang mau masuk ke saham-saham seperti itu, sebaiknya pertimbangannya lebih taktikal, artinya mungkin kita lebih cepat ya, kalau misalnya target price sudah tercapai atau apa, kita segera profit taking, dan ada kebijakan cut loss yang tepat. Jadi kalau misalnya pada saat turun di bawah harga yang sudah kita tetapkan, ya harus kita cut loss, harus kita realisasikan. Karena kalau dengan valuasi yang mahal, memang orang cenderung sudah spekulasi. Nah, spekulasi itu tidak masalah juga, yang penting ada rencana untuk profit taking sama cut loss yang sudah kita atur dengan baik. Nah, kalau dalam konteks reksadana, tadi sudah saya katakan, memang kalau ada di top 10 betul, tapi kan bukan yang utama, karena kita juga kombinasi dengan saham-saham sektor lain. Dan juga manajer investasi juga akan memperhatikan terus harganya. Kalau misalkan target price yang mereka sudah masuk, ya tentu mereka bisa melakukan profit taking juga seperti itu. Iya, tadi kita sudah membahas sentimen-sentimen ya Pak ya, baik negatif maupun positif yang mempengaruhi pasar. Nah, mungkin ada harapan apa sih Pak ke depannya bagi sisa semester 2 ini? Ya, jadi harapan pertama adalah dari vaksinasi. Betul, mungkin kita bukan yang paling ideal saat ini. Kita punya pasien COVID, itu juga termasuk salah satu yang terbanyak ya pasien kasus barunya. Tapi ini karena varian Delta, nggak cuma kita, banyak negara juga mengalami. Nah, tapi dengan tingkat vaksinasi yang berjalan seperti sekarang, paling aset cukup yakin bahwa PPKM ini akan dilonggarkan secara bertahap. Dan bukan tidak mungkin di Oktober kita sudah mungkin sudah level 1 atau mungkin bahkan bisa di bawah itu, karena vaksinasinya saat ini sangat cepat. Per kemarin yang 1 kali vaksin itu sudah sekitar 21%. Jadi vaksinasi akan membuat perekonomian kembali normal. Nah, kemudian yang kedua yang kami lihat adalah IPO saham teknologi. IPO saham teknologi kayak Bukalapak dan Goto itu akan membuat dana asing masuk dalam jumlah besar. Ya, bisa saja mereka beli saham, kemudian harganya naik, mereka realisasikan, uangnya kan nggak langsung keluar, bisa juga dia belikan saham-saham lain yang valuasinya keluar. Jadi itu akan menarik banyak dana asing masuk ke Indonesia, dan harapan kita itu juga bisa kayak menyebar juga ke saham-saham yang lain, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah earning surprise. Jadi harga komoditas somehow selama 2021 ini masih tetap tinggi. Nah, sementara harga sahamnya belum. Nah, laporan keuangan kuartal 2 dan kuartal 3 kemungkinan akan sangat bagus dan di luar ekspektasi pasar. Jadi kalau misalnya itu yang terjadi, itu juga bisa menjadi sentimen positif terhadap saham-saham di sektor tersebut. Nah, jadi kurang lebih 3 harapan itu menurut saya yang akan membawa IHSG sampai akhir tahun mungkin mencapai level katakan 6.600 sampai 6.700. Semoga harapan-harapan tadi bisa terwujud di semester 2 dan bisa membawa positivity di pasar saham kita ya Pak ya. Terima kasih Pak Rudi. Hai sahabat Panin AM, jangan lupa like dan subscribe channel kita ya agar tidak ketinggalan video-video yang lainnya. Kalau ada pertanyaan atau topik apa saja yang ingin dibahas ke depannya, bisa langsung tuliskan di kolom komentar ya. Bagi sahabat Panin AM yang memiliki pertanyaan atau masih bingung mengenai reksadana, bisa diklik video berikut ini ya. Lalu bagi sahabat Panin AM yang misalkan mau mengetahui topik-topik terbaru mengenai reksadana dan pasar saham lainnya, bisa diklik berikut ini.